Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati qutbi jami'il maqam wal hausil a'dham Syekh Abi Hasan Ali Asyadili, Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Baudin An-Naksabandi wa silsilati tariqah Qadiriyah Naksabandiyah wa Naksabandiyah Khalidiyah wa silsilati tariqah Syadiliyah wa usulihim wa furu'ihim anna Allah yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ila hadrati Syekh Bakri Syato sahibu i'anatut talibin wa ila hadrati Syekh Zainuddin Al-Malibari sahibu Fathil Mu'in wa ila hadrati khusan ila ruhi silsilati jamil qudam wa jamil asanid wa usulihim wa furihim wa ila hadrati masyayikh Khalirboyo Kediri wa masyayikh Kewagian masyayikh Al-Mu'id Mangguwidan masyayikh Maunasari masyayikh Al-Faqih Kauman Selo masyayikh Al-Munawir Krabya wa mandu fi nafi sambal wal furid wal akdar wa kumrid wa tibas wa aula wa ila hadrati awliya adis al-masyhur wa li songa wa usulihim wa furuhim wa khusan ila ruhi jaddi Kanjeng Sultan Agung wa usulihim wa furuhim anna Allah yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa karmatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim bidin wa dunya wal akhirah wa ila hadrati ahli kuburi Jamaah Masjid Agung Kota Surakarta wa jama'atina Jamaah Raudhatul Muhibbin wa usulihim wa furihim wa ila hadrati jasati wa ruhi Maulana Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya wa Sayyidil Wali Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'adiyah wa ila hadrati jasati wa ruhi abi wa ummi wa usulihim wa furihim lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita akan melanjutkan yaitu hal-hal yang dimakruhkan dan hal-hal yang diharamkan bagi orang yang sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kashfu ra'sin lan buka sirah wa mangkibin lan pundak. Kemudian Imam Bakri Syato, Imam Zainuddin Al-Malibari menjelaskan bahwa hal berikutnya yang dimakruhkan ketika kita melakukan sholat adalah membuka kepala. Jadi sholat tidak memakai penutup kepala itu hukumnya makruh di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ya paling tidak pakai topi atau pakai slayer atau pakai peci. Hal ini kalau tidak menggunakan maka makruh. Li'anna sunnata at-tajammul fi sholati bi taghtiyati ra'sihi wa badani kama marra. Kenapa? Karena di dalam kitab I'anatut Talibin dikatakan oleh beliau Imam Bakri Syato, orang yang sholat itu disunnahkan untuk melakukan tajammul sepenuhnya, menggunakan sesuatu yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misalnya pakai minyak wangi, misalnya pakai baju yang terbaik bagi laki-laki. Kemudian menggunakan pepayas itu sangat dianjurkan. Maka tidak menggunakan peci misalnya atau tidak menggunakan topi hukumnya makruh. Wattibain, kemudian termasuk makruh itu orang melakukan ittiba. Jangan tahu orang haji, lah orang haji atau umroh itu kan selendangnya atau mungkin bagian ihramnya separuh begini. Lah sini terbuka. Lah sholat dengan pundak terbuka itu hukumnya dimakruhkan. Memang nanti di dalam penjelasan berikutnya lebih baik kita sholat dalam posisi pundak terbuka daripada kita sholat menggunakan baju tapi baju yang diharamkan oleh Allah karena curian. Ini wattibain walau min fauqil komisi lan senajan iku ing dalem dure baju kurung. Jadi walaupun jenengan menggunakan baju koko, baju jubahnya ulama, tapi kalau pundaknya terbuka maka sholatnya makruh. Jadi sholat itu pundaknya hendaknya tertutup. Qala ngendika sinten Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, Imam Ghazali beliau mengatakan fil ihya ing dalam kitab Ihya, di dalam kitab Ihya-nya dikatakan
Sebentar. Walau kanal itiba min fawqil qamis fa innahu yukrah. Qala Ali Syabru Malisi walau kana li ghairi rajulin. Dikatakan fasaqata minhu syai'un wadha'a aw talafadha minahu kama afta bidzalika Syekhuna Syihabuddin Ramli. Wa yusannu liman ra'ahu kadzalika ayyahillahu haitsu la fitnata. Dikatakan di dalam kitab Tufa bahwa pundak itu hendaknya tertutup karena kadang-kadang putihnya itu pundak, kadang-kadang pundak itu yang kan dan putih itu kadang-kadang bisa menimbulkan fitnah, fitnah. Maka bagi seorang perempuan yang dia tidak ingin membuka cadarnya ketika dia melakukan haji, padahal haji dan umroh ketika dia posisinya ihram kan wajib membuka wajah. Ketika dia mati dalam posisi haji, posisi ihram, dia haram hukumnya menutup wajahnya di dalam pemakaman. Maka bagaimana dia bisa menggunakan seperti sunduk. Jadi nanti ada alatnya, ada sunduk begini di sini nanti dengan jarak kira-kira 10 cm nanti ada kayak penutupnya. Itu namanya sunduk. Di dalam kitab yaitu Durratul Yatimah diperbolehkan dan itu sah-sah saja. Biar wajahnya tidak kelihatan. Naudzubillah, kemarin di Yaman Pak, di Yaman itu hampir tidak bisa ditemui perempuan kelihatan wajahnya. Gak ada wanita kelihatan wajahnya, gak ada. Di sana hampir semuanya pakai jubah perempuan itu, bahkan pakai cadar, bahkan pakai burqa. Jadi matanya saja gak kelihatan. Orang Yaman itu. Orang Yaman mencari perempuan yang mengeraskan suara gak ada. Jadi misalnya kita mau ketemu sama seorang akhwat, seorang ibu-ibu begitu, kita bukan mahramnya mereka. Mereka kalau ngomong itu mengikuti kitab, mengikuti sunnah Rasul. Di dalam kitab Bushrul Karim, seorang perempuan kalau berbicara dengan laki-laki yang tidak mahramnya, hendaknya dengan mukabbir saut, dengan mengeraskan suara atau memperjelek suaranya. Jadi kalau misalnya kita mau jual beli dengan seorang penjual yang kebetulan menjualnya itu perempuan di Tarim, misalnya di Tarim atau di Mukalla, maka ba'ashtari hada ya ukhti, mbak saya mau beli ini, misalnya begini, ya harganya berapa gitu. Jadi suaranya itu dibindeng-bindengkan biar suara indahnya tidak didengar oleh laki-laki lain. Atau suaranya dibesar-besarkan, yo ini harganya sekian. Nah ini adalah akhlak indah para perempuan yang ada di kota Hadramaut, sehingga kota tersebut sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Jadi memperindah suaranya saja tidak boleh, apalagi membuka wajahnya di sana, nggak boleh. Nah kemarin ada seorang perempuan, dia ngeyel tetap membuka wajahnya di daerah Aden, di kota Aden. Nah ini di kota Aden, di sana karena membuka wajahnya, naudzubillah min dzalik, kemudian kelihatan kecantikan wajahnya, akhirnya meninggal dunia. Dan ketika meninggal dunia di malam itu jenazahnya dibongkar oleh para preman, oleh orang-orang yang tidak mulia hatinya, kemudian diperkosa jenazahnya. Karena biasanya menutup wajah para perempuan, lah ini kok ada perempuan membuka wajah ini, maka seperti itu. Jadi masalah cadar memang ulama berbeda pendapat. Jumhur mengatakan memang dianjurkan, tapi kalaupun tidak mengikuti pendapat jumhur, kita mengikuti pendapat yang mengatakan boleh, tidak jadi mas. Karena memang perbedaan pendapat tentang cadar itu terjadi di antara para ulama. Tapi kalau perbedaan pendapat tentang kerudung saya kira tidak ada. Kalau kerudung kok masih diperdebatkan, itu terlalu berlebihan. Yang diperdebatkan di dalam kitab-kitabnya para ulama itu adalah masalah menutup wajah. Kalau kerudung kholas, tidak ada perbedaan pendapat para ulama. Yang berbeda itu wajah sama telapak kaki. Itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan telapak kaki bukan aurat, ada yang mengatakan itu adalah jumhur mengatakan aurat. Jadi kalau bisa memang sebaik-baik seorang perempuan adalah perempuan yang selalu menyimpan kecantikannya di depan laki-laki lain. Kalau di depan laki-laki lain, masya Allah, itu pokoknya pakaiannya yang paling jelek. Tapi kalau di depan suami sendiri menggunakan pakaian terindah yang dia miliki, kan begitu. Ini harusnya menurut kitab. Tapi kenyataannya tidak. Nak jago, masya Allah, ngenteni sejam kangge lipstikan. Tapi kalau jenengan kondur saking nyambut damel, masya Allah, tasik kotangan kan gitu. Jadi dereng persiapan nopo-nopo.
la yurudda ridaahu idza saqata. Jadi Imam Ghazali mengatakan salah satu yang dilarang tapi tidak sampai haram ya, tidak sampai haram ketika sholat itu andaikan di dalam bagian kita sholat ada tajamul yang sakoto, misalnya serban ini jatuh, atau kita pakai pecinya jatuh, atau pakai imamah jatuh, maka makruh hukumnya jenengan ngambil lagi. Jadi tidak dianjurkan mengambilnya, sudah kalau jatuh ya sudah selesai. Jadi jangan diambil. Aila li udrin, kecuali kalau ada udzur. Misalnya kalau jenengan tidak menutup kepala, wah ini menurut dokter ini kepalanya ada penyakit yang harus ditutup. Kemudian pecinya jatuh, jenengan kalau nggak menutup kepala maka penyakitnya akan tertentu menyebar misalnya, maka boleh diambil kembali, tidak makruh. Misluhu al-imamah wa nahwiha. Wa kuriha lan den makruhake apa salat bi mudafaati hadasin kelawan ngempet hadas kabaulin koyok pipis wa hoidin lan warihin lan entut. Dimakruhkan orang sholat dalam posisi menahan kentut, menahan buang air kecil dan menahan buang air besar, makruh. Jadi makanya kalau ada orang mau sholat maka sunnahnya dia buang air kecil terlebih dahulu dan seterusnya. Setelah buang air kecil sunnahnya dia dehem. Jadi buang air kecil itu niku adabnya Pak, niku dia itu mengiktimatkan tubuhnya kepada salah satu kaki. Jadi berduduknya misalnya begini, jadi salah satu kaki yang jadi tumpuan. Kemudian setelah buang air kecil secara sempurna, kemudian sunnahnya berdehem. Dipeksa sampai 3 kali. Kemudian setelah itu dipluruti, ini sunnahnya biar pasti telah habis pipisnya kita. Kenapa? Karena ada 2 golongan yang kelak menyangka dirinya jadi ahli surga, ternyata mereka adalah ahli neraka. Kenapa? Karena keteledorannya di dalam melakukan syariat. Satu, orang yang merasa dia telah berwudu dan melakukan sholat, ternyata sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena ketika buang air kecil dikira tuntas, tapi kemudian ternyata belum tuntas. Pas sholat sudah pakai celana dalam netes. Nah ini kadang-kadang kalau kita nggak hati-hati, nggak dipluruti dulu, itu terjadi. Makanya dipluruti dulu. Yang kedua adalah orang yang merasa wudunya sah tapi ternyata nggak sah. Kenapa? Karena ketika dia wudu, air itu hanya kena atasnya kaki dok, bawahnya telapak kaki ini nggak kena. Alhamdulillah Masjid Agung Surakarta ini harus jadi contoh. Masjid Agung Surakarta jadi contoh. Jadi habis wudu niku enten kobukanipun. Dan ini penting sangat. Jadi mungkin telapak kaki kita itu belum kena air, mungkin nanti disempurnakan dengan kobukan tersebut. Jadi karena banyak orang kalau wudu itu sing kena air cuman atasnya tok, tapi ternyata telapak kakinya tidak kena air. Lah ini tidak sempurna. Nah, dia merasa sholatnya sah, ternyata tidak sah, sehingga besok banyak orang yang protes di akhirat karena merasa sholatnya sah ternyata tidak sah. Maka kita harus hati-hati Pak. Dipengendikakan termasuk pipis ini kalau kita nggak betah segera dibuang. Tapi kalau sudah takbiratul ihram tidak boleh. Jenengan sudah kadung Allahu Akbar, nggak boleh membatalkan, harus ditahan, harus ditahan, nggak boleh. Tamsirun lil hadasi wal kafu huna istiqsa'iyatun. Dikatakan maksudnya di sini tidak hanya pipis saja, pokoknya apapun ya, istiqsa'iyatun itu apapun yang membuat sholat kita itu zawalul khusyuk, maka kita dianjurkan untuk menyelesaikan semua urusannya. Misalnya jenengan mau sholat dalam keadaan lapar, wah saya pilih mana di sholat dulu atau makan dulu sunnahnya. Jadi jangan sholat dulu, karena kalau sholat nanti malah kepikiran makannya. Wah seperti itu. Kemudian dikatakan lil khabaril lati la sholata bi huduri ta'am. Contohnya kenapa? Karena ada sebuah hadis, janganlah engkau melakukan sholat atau dimakruhkan melakukan sholat sedangkan makanannya sudah siap. Makanya kalau puasa Ramadan itu kalau sudah
maghrib itu jangan langsung sholat maghrib, tapi gak ketang takjil itu 3 kurma kita makan terlebih dahulu, kita penuhi perut kita terlebih dahulu sehingga tidak akan terlalu memikirkan masalah makan. Wala sholata wa huwa yudafi al akhbasan, jangan sholat sedangkan dia menahan kentut, menahan buang air kecil dan menahan buang air besar. Ini hadis yang menjelaskan masalah tersebut. Jadi kalau ada makanan sudah siap, istrinya sudah menyiapkan makanan, maka sunnahnya makan dulu, jangan sholat dulu. Nah, ada kekhawatiran jawalul khusyuk, kepikiran sholatnya untuk segera makan. Nah, nanti ada penjelasan di dalam kitab Bulughul Maram. Ayo cepat kanjeng cepat sholatnya dipercepat. Kenapa? Kita segera makan, maka itu akan menjadikan sholatnya akan makruh. Bal qala jam'un idza haba bihi batolat wa yusannu lahu tawrihu nafsihi qabla sholati wa in fatatil jamaah. Dikatakan dianjurkan bagi kita untuk tafrihul qalbi, tafrihul nafsi, membersihkan atau mengosongkan hati kita sekosong-kosongnya sebelum kita melakukan sholat. Termasuk makruh ngapunten nggih. Termasuk makruh itu lari ketika sholat. Misalnya sholatnya jamaah tadi sudah mau ruko, kemudian jenengan lari demi mendapatkan 1 rakaat, seperti itu hukumnya makruh. Maka di dalam kitab Fathul Mu'in ini wa in fatatil jamaah, lebih baik ketinggalan sholat berjamaah, jenengan dapat rukuknya, dapat sujudnya, tapi jenengan tidak lari. Karena berlari ketika mengajar orang melakukan sholat berjamaah itu hukumnya makruh. Tetap jalannya biasa saja. Karena nanti kalau lari di dalam kitab ini dikatakan akan menghilangkan kekhusyuan. Jenengan lari menggeh-menggeh kemudian takbiratul ihram, malah tidak khusyuk. Maka di dalam kitab ini dikatakan, maka orang melakukan sholat itu hendaknya tafrihul qalbi, benar-benar dia menyelesaikan hatinya terlebih dahulu, hilangkan semua urusan. Maka wong Jawa niku nak sakderenge sholat maca al ikhlas, al falaq kan Anas niku, kemudian baru takbiratul ihram. Kadang-kadang nyekeli hati ini, Rabbi syrah li sadri dan seterusnya, biar hatinya benar-benar bersih dari urusan dunia sehingga sholatnya bisa khusyuk. Khusyuk itu tidak wajib, Pak. Khusyuk itu tidak wajib, tapi harus kita ikhtiyari niki. Dipun ngendikaken idzan taha bihi mudafa'atul akhbasa ini ila ayyadhaba khusyu'ahu lam tasihha salatuhu. Dikatakan kalau dia itu misalnya sampai ada pendapat yang agak keras ya, qadhi di dalam mazhab Imam Syafi'i namanya qadhi Husain, kalau sampai ada orang itu sholat dia ngempet pipis dan ngempet buang air besar sampai sholatnya nggak khusyuk sama sekali, kepikiran itu, maka sholatnya tidak sah menurut salah satu pendapat ulama. Ini pendapatnya agak sedikit keras ini. Nah seperti itu. Artinya memang tidak diperbolehkan. Maka buang air kecil dulu, buang air besar dulu kalau kita mau melakukan sholat seperti itu. Walaysa lan ora ana iku lau tetep kudu iman. Apa al khuruj metu minal fardhi saking fardu idza tara'at nalikane wis tumibo lahu maring wong fi dalam fardu. Ngene. Lah, nak jenengan kok sampun kadung takbiratul ihram, maka tidak ada kebolehan oleh syariat untuk membatalkan sholat. Tidak boleh. Mun nak wis kadung Allah sudah maka tidak boleh dibatalkan kalau itu sholatnya sholat wajib. Tidak boleh. Apapun alasannya, tidak boleh. Wala ta'khiru idza daqa waktuhu, dan tidak diperbolehkan. Artinya haram orang itu mengakhirkan sholatnya sedangkan dia tahu waktunya sholat tinggal sedikit. Ini jam 3 kurang 5 menit, jam 3 itu sholat asar. Jadi jam 3 kurang 5 menit belum sholat asar, menunda-nunda, hukumnya haram. Karena dipastikan sholatnya tidak akan masuk di seluruh waktu sholat zuhur kayak gitu. Wal ibratu utawi ibarati fikaro hati dzalika ing dalam makruh madkur iku biwujudiha inda taharrum. Dan iki wayam bailan sayak josa paman ayah lahiqa bihi malau aradat lahu qabla taharrumi fazalat wa adima min adatihi anna ta'udu ilaihi fi shalah. Dikatakan di dalam kitab ini bahwasanya kalau orang itu melakukan sholat, kalau orang itu melakukan sholat maka hendaknya dia harus benar-benar telah menyelesaikan semua urusannya.
Di semua urusannya harus diselesaikan. Kenapa? Karena kalau orang sudah masuk ke dalam sholat, maka dia tidak boleh memikirkan urusan dunianya. Dikatakan di dalam kitab ini dua bitul ahkam, dua bit batasan makruh itu apa? Batasan makruh itu adalah ketika dia itu sudah masuk di dalam sholat, maka dia tidak boleh kembali untuk membatalkan sholatnya. Sekali lagi seperti itu. Nah, di sini ada keterangan di dalam kitab i'anahnya bahwasanya wa tukrahu bi khuturi ta'amin aw syarabin qala fi naya wa tuqan an-nafsu fi wa tawaqqanu fi an-nafsu fi ghaibati ta'ami bi manzilati hudurihi in roja huduruhu an kurbin kama qayyada fil kifayah wa huwa ma'khudh min kalam ibni daqiqil 'id wa ta'birul musannif bit tawq. Di dalam kitab ini dikatakan bahkan kalau memang makanan itu menjadikan sebab jenengan sholatnya tidak khusyuk, maka makanan itu keluarkan dari rumah jenengan. Maka banyak orang yang sholat itu berusaha di masjid. Kenapa? Karena kalau sholat di rumah itu kadang kita kepikiran urusan-urusan yang sifatnya duniawi. Nah, makanya kalau punya rumah itu hati-hati. Kalau punya rumah itu benar-benar diberkahi. Rumah itu kalau misalnya dibangun dengan uang yang haram misalnya, atau rumah itu dibangun dengan penuh pertikaian, biasanya tidak enak ditempati. Makanya perlu didoani, perlu dislup-slupi. Nak cara wong Jawa riyen niku dislup-slupi. Dislup-slupi niku napa? Ditirakati kersane ngomahe niku menghadirkan keberkahan. Lah sakniki men mboten slup-slupan. Beli rumah pokoknya ditempati begitu saja. Maka kita harus hati-hati. Yang namanya tiang bertransaksi Pak, kadang-kadang niku enten sing mboten halal, kadang-kadang enten ribani, kadang-kadang enten sing mboten sesuai dengan syariat. Makanya ketika kita beli rumah benar-benar kita harus berhati-hati. Nah, kemudian dikatakan di dalam kitab ini la sholata aika milah bi hadratit ta'am wa la sholata wa huwa yudafi'u al akhbasan. Hai al-bal wal ghaib wa kurihalan den makruhake apa salatun salat fitori ki bunyanin ing dalane bangunan bariyatin dilarang, bahkan hukumnya bisa makruh, bisa haram. Dimakruhkan bahkan bisa haram salat di jalan, hukumnya makruh. Jenengan mengadakan salat kok salatnya di jalan raya, hukumnya makruh. Tapi kalau sampai sholatnya di jalan raya dan mengganggu perjalanan, maka tidak lagi makruh, tapi haram. Jadi, tapi kalau sudah misalnya mendapatkan izin betul nopo-nopo. Misalnya jenengan melakukan sholat Idul Fitri sampai meluber ke jalan-jalan betul nopo-nopo selama sudah mendapatkan izin dan tidak mengganggu masyarakat. Tapi di dalam kitab ini dikatakan kalau tidak ada sebab, tidak ada apa-apa, tiba-tiba sholat di jalan raya, maka hukumnya makruh. Atau sholat di kereta, jenengan sholat di pertengahan jalan itu, sholat di situ hukumnya makruh. Kalau sampai mengganggu tidak makruh lagi, tapi hukumnya haram. Seperti itu. Kalau makruh itu kalau tidak mengganggu, kalau mengganggu maka hukumnya haram. Dikatakan wa ibaratu hijrin wa tariq fi suhra ya bunjanin waqtu muririn nas bihi kal mutaf li annahu yushahhiluhu. Jadi di dalam kitab ini dikatakan maksudnya apa? Maksudnya sholat di tempat yang mengganggu aktivitas fasilitas umum, tidak diperbolehkan menurut syariat. Hukumnya haram. Sholatnya sah tapi hukumnya haram. Wa mau diimuksin, termasuk tempat istirahat. Misalnya sholat di halte, hukumnya makruh. Tapi kalau sampai mengganggu, hukumnya haram. Jadi kalau nggak mengganggu makruh, kalau mengganggu hukumnya haram. Jadi kalau sholat itu jangan di tempat-tempat umum. Wabi makbarotin, sholat di kuburan haram, makruh. Jadi maksudnya makbaroh illam yatahaqaq nabsyaha. Misalnya ngeten Pak. Misalnya ini adalah pemakaman. Nah kemudian di sini ada patok. Misalnya sholat yang tidak ada patoknya, tidak ada patoknya, maka sholat di situ hukumnya dimakruhkan. Paham ya Pak? Tapi kalau sholat jenengan tahu itu ada patoknya, sholat di atas yang ada patoknya, yakin sudah ada makamnya, jenazahnya, maka hukumnya haram. Sholat di atas kuburan hukumnya haram. Tapi kalau sholat di sampingnya itu hanya dimakruhkan saja. Tapi tapi ini
Kalau makam itu adalah makam yang tidak diwakafkan sebagai makam. Tapi kalau makam itu diwakafkan sebagai kuburan, tidak boleh dipakai sholat. Makamnya Kiai Ahmad Sofawi ini kan tanahnya kan luas sekali, memanjang hampir berapa ribu meter itu tanahnya. Nah, saat itu memang Mbah Sofawi tanah ini tak perbolehkan, siapapun mau memakamkan di situ boleh, silahkan di daerah Pulau Lawean. Lah delala Pak dan sebelah selatan itu enten jenazah non Islam. Jenazah non Islam itu dimakamkan gak izin. Memang Mbah Sofawi nggih boleh siapapun jadi non Islam nggih. Mbah Sofawi kaget. Padahal di dalam ilmu fikih nggak boleh kalau tidak darurat kita memakamkan orang Islam dengan non Islam berdekatan. Kalau tidak darurat hukumnya tidak diperbolehkan. Haram 4 mazhab mengatakan. Lah, Mbah Sofawi rodok pripun? Ya sudahlah, yang separuh sebelah selatan itu tak wakafkan jadi kuburan. Yang separuh sebelah utara termasuk makam keluarga Al-Muayyid itu tidak diwakafkan. Maka kalau ada orang sholat di tanah yang selatan karena itu wakafnya sebagai makam, tidak boleh, hukumnya haram. Karena tanahnya wakafnya sebagai makam, maka tidak boleh dipakai untuk melakukan ibadah sholat, karena wakafnya jadi makam. Termasuk menaruh sesuatu yang bukan urusan makam, tidak boleh. Misalnya dipakai parkir tidak boleh, dipakai tempat keranda tidak boleh di sana, karena keranda ini bukan termasuk bagian makam. Nah, tapi kalau ditaruh di makam keluarga diperbolehkan. Karena kemarin ada salah satu keluarga kami meninggal, keluarga Al-Muayyid meninggal dunia, kemudian ada gendoso itu dikasih orang. Jadi ada orang punya pabrik gendoso begitu, bandoso itu nggak laku-laku. Dari ini nih untuk keluarga Al-Muayyid. Setelah selesai dipakai 1 kali, ditaruh mana ini? Nah, ini kemudian tanya kepada Al-Fakir. Saya jawab, kalau tanahnya Kiai Sofawi yang bagian sana, makam itu bukan tanah wakaf, maka diperbolehkan untuk menaruh gendoso di situ, karena itu bukan tanah wakaf. Hati-hati, Kiai. Jadi kalau kita memperlakukan tanah makom itu harus juga dicek tanah itu wakaf atau tidak. Kalau tanah itu cuma tanah pemerintah, maka belum tentu wakaf. Tapi kalau sudah tanah wakaf makam, lah itu harus hati-hati, tidak boleh dipakai kecuali untuk makam. Termasuk dipakai sholat jangan. Nah, sholat di atas kuburan tidak diperbolehkan. Nah, sholat di atas kuburan yang diwakafkan, walaupun belum ada jenazahnya juga tidak diperbolehkan. Sholat ilal qabri am alaihi au bijanibihi. Kalau sholatnya di samping kanan kirinya betul nopo-nopo, samping kanan kiri betul nopo. Jadi di tempatnya Habib Anis, sholatnya di samping kanan kiri makam tidak jadi masalah, karena memang itu bukan tanah wakaf, tidak jadi masalah. Tapi kalau sholatnya di atas kuburan, di atas itu tidak diperbolehkan, karena memang tidak diperbolehkan sholat. Termasuk duduk di atas patok gitu dengan lagi lenyeh, lagi nabi santai-santai nih. Kadang-kadang sing dalamnya cedak kuburan kok. Terus tak lunggah-lunggah nang dhuwur kuburan, kadang-kadang turu nang dhuwur patok wae. Niki mboten asal, makruh hukumnya, makruh. Lompati kuburan makruh. Lompati kuburan hukumnya makruh. Dipun ngendikaken bitaslil wala farqa fiha bainal jadid wal qadimah. Baik kuburannya niku anyar maupun kawak. Baik kuburannya itu baru maupun lama. Salah satu dawabit kenapa kok kuburan itu haram untuk ditadasus. Tadasus niku dilepo niku digawake di tembok. Jadi dikijing. Salah satu dawabit alasan diharamkannya itu adalah karena kuburan itu nanti kalau sudah digijing tidak bisa dipakai oleh jenazah yang lain. Paham ya Pak? Jadi kalau kuburan itu sudah 10 tahun atau 20 tahun kan nanti ditumpuk kuburan yang baru. Nah kalau sudah dipatok, sudah dikasih tembok kan nggak bisa dipakai yang lain. Padahal kuburan itu, tanah itu adalah tanah wakaf. Kecuali kalau tanah pribadi betul nopo. Tanah pribadi yang dimakamkan itu orang soleh. Satu, tanah pribadi yang dimakamkan orang soleh. Misalnya ahli datang di masjid agung, setiap Jumat pagi datang di masjid agung, kemudian ketika meninggal ya dikasih tanda lah, dikasih tembok tapi sederhana, jangan tinggi-tinggi. Maka seperti itu boleh dengan alasan, dengan tujuan biar kita bisa meniru ibrohnya. Cung, iki lho Cung, mbahmu Cung dhisik nak Jumat pagi niku rawuh pengajian Fathul Muin teng Masjid Agung.
Nah, melakukan tajasus untuk orang soleh hukumnya boleh. Melakukan melepo makamnya orang soleh itu hukumnya boleh. Apa duabit soleh? Apa batasan orang soleh itu? Ya pokoknya orang yang bisa diambil ibrah solahnya. Jenengan termasuk orang soleh, termasuk orang soleh. Kenapa? Karena bisa ditiru. Ini kakek saya ini orang yang istiqomah datang di Masjid Agung untuk mengikuti majelis-majelis pengajian yang ada di Masjid Agung. Maka itu termasuk orang yang bisa diambil ibrahnya. Wa alaihil karoha muhadzatihi lin najasah. Termasuk dimakruhkan sholat itu di sekitar najis. Jenengan tahu di depannya ada TA1, ada ma yakhruju min silitil ayyam, ada TA1 niku ada TA1. Lah, apa namanya? Jenengan sholat sengaja di depan itu makruh. Nah, memang tidak sampai batal, Pak. Jenengan Allah Akbar sholat ngandhap ini gitu, ngandhap sholat ini niki enten kotorannya ada kotoran hewannya kan najis itu. Sholatnya begagah begini boleh, Pak. Jadi tapi makruh sholat di sekitar najis makruh. Falawil tafata al muhadatu intafats al karoha. Tapi nak wangel misalnya sak masjid nih kok telek tok. Misalnya makanya masjidnya itu banyak burungnya di Timur Tengah kan kadang-kadang masjid itu banyak burungnya, maka dimaafkan karena sulitnya menjaga. Ihtirazu taharruzu. Wa tahrumu sholatu li qabri nabiyyin aw nahwi waliyin tabarrukan aw idzaman. Tapi diharamkan sholat di makamnya para nabi dan makamnya para wali kalau memang di sana mengganggu orang-orang yang sedang bertabarruk, mengganggu orang-orang yang mengambil barokah. Misalnya ngapunten di sini ada makamnya seorang ulama besar, nggih. Nah, enggak usah jauh-jauh. Habib Anis saja, Habib Anis. Kata enak itu. Jenengan sholat di dalam kotaknya itu hukumnya haram. Kalau sholat di situ mengganggu orang yang akan bertabarruk atau mengambil ibrah kepada Habib Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi. Gara-gara jenengan sholat di sekitar makamnya Habib Anis, ada orang mau ziarah nggak bisa, ada orang mau ingat akhirat nggak bisa. Kenapa? Keganggu jenengan. Maka hukum sholat di situ hukumnya haram. Paham ya Pak? Sholat di sekitar makamnya Nabi dan sekitar makamnya wali hukumnya haram kalau mengganggu orang yang ingin bertabarruk. Nah, ada orang, ya Allah saya tak sholat nanganula, tak pengen ziarah tenggene makamnya Habib Anis, Habib Muhammad delalah. Dari pengen ke sana, pengen mikir-mikir, ya Allah, andaikan saya bisa sesoleh Habib Anis, andaikan saya bisa sekhusyuk Habib Anis, Habib Alwi, Habib Ahmad. Karepe pengen ngoten, delalah pengen mereka malah jenengan dia sholat. Akhirnya nggak bisa bertabarruk, nggak bisa ziarah. Maka sholatnya hukumnya haram, tapi tetap salah. Wa bahasa az-Zabdu Az-Zainuddin Al-Iraqi ada mukarrahatus sholat fi masjidin tara'a dafnun nasi haulahu. Menurut Syekh Zainuddin Al-Iraqi, sholat tenggene masjid sing samping kanan kirine enten makome mboten napa-napa, tidak makruh. Niki membantah pendapat orang-orang yang mengatakan masjid depannya ada makam nggak boleh dipakai sholat. Ini dibantah oleh para ulama di dalam memahami yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mboten napa-napa. Syekh Zainuddin Al-Iraqi mengatakan begitu juga Imam Qurdi, ulama besar mazhab Syafi'i, mengatakan enggak apa-apa. Begitu juga di dalam kitab Tuhfah karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, lautu fi namayitun bi masjidin kana kadzalik, yakni tukrahus shalah. Nak sakit Pak, niku masjid ampun tinggi pemakaman, paham nggih? Misalnya ngeten, misalnya ini Masjid Agung besar, di sini ada jenazah satu makam. Nak sakit ampun mboten niku. Ya kalau bisa jenazah makam itu di luar masjid, jangan di tengah-tengah masjid. Ya ini bagus, ini di luar masjid mboten napa. Yang belakang ini kan enten makam, mboten napa-napa. Tapi kalau makam itu di dalam masjid, kalau bisa jangan. Kenapa? Karena mengganggu kadang-kadang, mengganggu. Misalnya saya wakafkan tanah 1000 meter ini untuk masjid kecuali satu kotak di tengah. Itu nanti untuk jenazah saya. Nah seperti itu menurut Imam Ibnu Hajar makruh. Tapi menurut Imam Zainuddin Al-Iraqi hukumnya tidak
Agar memang terjadi perbedaan pendapat. Kalau bisa jangan. Memang ada beberapa ulama kiai yang makamnya itu di tengah-tengah masjid itu ada. Tapi tanah satu kotak 2x1 niku mboten wakaf lho Pak nggih. Yang diwakafkan tuh hanya samping kanan kirinya. Jadi satu itu berarti teng Jawa Timur enten kula nate tenggene Surabaya nggih wonten. Ngeten kan begitu, ada itu di sana itu ada. Rasulullah itu makamnya tidak di dalam masjid. Paham ya? Niki. Jadi masjidnya kan dulu kan enggak selebar sekarang, cuman kecil begitu Masjid Nabawi, kemudian diperlebar sehingga natap makamnya Rasulullah. Jadi aslinya makamnya Rasulullah itu tidak di dalam masjid, di luar masjid. Ya, jadi misalnya di depan sana Pak, tenggene dalam itu enten makam. Kemudian Masjid Agung diperlebar, lah nabrak makam tersebut. Jadi makam itu yang aslinya di luar masjid jadi di dalam masjid. Jadi harus dipahami Nabi Muhammad tidak pernah dimakamkan di dalam masjid, tapi di luar masjid. Itu adalah dalamnya Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhiyallahu. Nah, ini ada perbedaan pendapat. Wa fi ardin maghsubatin, salat di bumi yang digosok hukumnya makruh. Salat di tanah yang tidak jelas hukumnya makruh. Maka hati-hati. Kalau salat itu hati-hati. Nggih saya jenengan saya kalau ada adzan salat bagus, tapi kalau salat hati-hati. Niki terutama teman-teman yang suka jauhlah, masya Allah. So, kita husnudzon berdakwah ya, jamaah tabligh kita husnudzon mereka berdakwah, masya Allah luar biasa. Kita harus meniru semangat dakwahnya. Tapi ngeten, nak sholat nanti hati tiba-tiba nembe dakwah lewat sawah, ngapunten lewat sawah tiang, lewat galengan, kemudian lewat sawah ini ada tanah kok rada kosong, ngiyup azan langsung sholat karepe apik Pak. Tapi tanah itu tanah siapa dulu? Kalau tanah itu tanahnya orang tidak boleh dipakai sholat, harus izin dulu. Paham ya? Kemutan ketika Moro Sepuh meninggal dunia kemarin di Rumah Sakit Muwardi 1 bulan yang lalu. Kemudian kan ditaruh di peti kan, karena memang ditaruh di peti. Kemudian salah satu keluarga saya telepon, kiai telepon, ngapunten di dalam jenazahnya itu dikasih tanah, tanah ya, itu memang di dalam kitab Mujarobat Dairobi Al-Kubra, nah enten tiang mati niku kasih tanah gelu niku lho Pak. Amal itu galbeh gali telu, tapi bukan niku kan filosofi ini keraton. Maksudnya itu dibacakan alam nasyr 11 kali, inna anjalna 11 kali, maka jenazahnya akan dimuliakan oleh malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku dalile wonten dalile. Saat itu dikasih tanah. Wah, betul masalah kasih tanahnya. Tanahnya ambil aja di situ terserah di rumah sakit. Enggak bisa. Rumah sakit itu tanahnya tanah musamahah. Tanahnya tanah negara yang bukan milik pribadi. Kalau nanti saya ngambil tanah di rumah sakit, berarti saya tak mengambil tanah fasilitas umum, hukumnya haram, nggak boleh mengambil sembarangan. Maka pokoknya harus ada tanahnya. Awalnya saya minta tolong Ustadz Rahmat atau Ustadz Alif untuk mencari tanah di luar Rumah Sakit Muwardi, kemudian dicarikan di rumahnya orang, kemudian setelah minta izin halal baru dimasukkan ke dalam peti. Maka hati-hati, jangan sembarangan. Jangan punya hajat tanahnya ngambil di tanah Masjid Agung sini, nggak boleh. Tanah Masjid Agung ini tanah wakaf miliknya yaitu masjid. Hati-hati. Yang musamahah masjid itu hanya satu Pak, musamahah itu boleh dipakai satu di dalam kitab Hasyiah Bujairah al-Khatib atau di dalam kitab Tufatul Muhtaj. Yang musamahah niku sumur niku musamahah. Jadi misalnya Masjid Agung niki enten sumuripun, enten apa ini pancuranipun. Selama yang wakaf dulu tidak nyebut sumur ini tak wakafkan hanya untuk masjid, selama tidak nyebut maka boleh dipakai. Tapi kalau yang wakaf mengatakan sumur ini khusus untuk masjid, jenengan tidak boleh memakainya untuk kepentingan pribadi. Kaki ngunjuk enten hek tengajeng nika ngambil air di masjid aku nggak boleh karena wakafnya untuk pribadi. Tapi rata-rata Pak, masjid niku nek enten sumure tidak ditakyin sumur ini hanya untuk masjid. Karena tidak ditakyin, tidak dijelaskan, maka sumur yang ada di masjid boleh dipakai untuk kepentingan pribadi, karena itu sesuatu perkara yang sudah maklum. Sumur doa. Nah, tiang mati niku sing musamahah sing boleh kita pakai sebelum diwariskan itu hanya rumah saja, rumah. Selain itu harus diwariskan dulu. TV nggak boleh dipakai sebelum diwaris.
Kan ini penting sangat nih. Watasyu bila saubin kama fi thawbil mangsubin. Dianggap sah orang melakukan sholat itu tanpa menggunakan baju daripada bajunya itu baju curian. Wa kadza in syakka fi ridho malikihi la in dhannahu bi qarinatin. Jadi misalnya kalau jenengan sholat pakai baju kok ragu-ragu, ini bajunya sudah diikrarkan belum ya sama yang punya ya, maka sholat pakai sholat telanjang lebih afdal daripada sholat pakai baju tapi bajunya tidak pasti halalnya. Telanjang di sini tapi tetap tertutup lagi, maksudnya niku dengkulnya, lututnya sampai pusanya tetap tertutup. Atasnya nggak tertutup, itu tidak jadi masalah. Lebih baik seperti itu daripada sholat menggunakan baju yang dihosok, dicuri. Kemudian wafil jili laudokal waktu wahwa bi ardin mausubatin ahrama masyian. Dikatakan bahwasanya andaikan waktu sholat itu dalam posisi yang sangat terpaksa, sangat terjepit, maka dia boleh ihram dalam keadaan berdiri berjalan. Warajahu al-Ghazi qala syekhuna walladhi yataju annahu la yajuzu lahu sholatu syiddatil khauf wa annahu yalzamu tarku hatta yakhruja minha kama law tarkuha litakhlisi malihi au ukhida bihi bal aula. Ngeten. Yang terakhir Bapak-bapak Ibu-ibu, dikatakan di dalam kitab Fathul Mu'in ini bahwa tidak diperkenankan kita sholat dalam syiddatil khauf. Hukumnya bisa sampai haram. Syiddatil khauf niku dalam posisi sangat menakutkan. Misalnya dalam posisi niki napa namanya gempa. Maka jenengan lihat dawabitnya. Biasanya daerah sini kalau ada gempa ini nggak akan hancur. Maka jenengan lanjutkan sholatnya nggak apa-apa. Tapi kalau di daerah jenengan ya biasanya kalau ada gempa ini bangunan bisa roboh, biasanya roboh, maka haram bagi jenengan melanjutkan sholatnya, wajib meninggalkan sholatnya demi menyelamatkan diri. Sing gempa Palu kan enten niku imam viral nih Pak. Memang ketika kulo cek, memang daerah itu memang daerah yang ya gempa tapi tetap aman Pak, gempa tapi tetap aman. Artinya memang gempa yang sampai situ itu biasanya nggak sampai merusak bagian rumahnya atau bagian masjidnya. Maka ketika saat itu imamnya tetap mempertahankan diri untuk melakukan sholat, gimana apa-apa. Misalnya kalau roda-roda goyang, cek lantai mboten apa. Bahkan di dalam Fathul Mu'in kemarin dikatakan, misalnya kok pusing, maka langsung duduk mboten apa. Sholatnya tidak harus berdiri. Kenapa? Karena daerahnya biasanya kalau ada gempa tidak sampai merobohkan, yaitu bangunan masjidnya. Tapi kalau misalnya sholatnya dalam posisi sangat menakutkan, dalam posisi gempa, dalam posisi apa, ya jangan idealisme, jangan mendahulukan idealismenya, itu nafsu namanya. Kalau emang wah daerah sini kalau sampai terjadi gempa itu biasanya roboh semuanya, lari segera, karena itu lebih diutamakan oleh syariat. Walaupun nanti waktunya habis. Ini tapi jam 3 kurang seperempat ini. Kalau saya nanti lari nggak cukup lagi sholatnya, nggak apa-apa. Yang penting menyelamatkan nyawa, menyelamatkan diri. Niki urusan yang berhubungan dengan yaitu sholat. Sholat dalam posisi sangat terjepit itu hukumnya tidak diperbolehkan kecuali mungkin. Terakhir, kalau badhe matur ada pertanyaan, bagaimana hukumnya ketika sedang sholat digigit ular? Jadi yang sedang sholat Allahu Akbar dicokot ular Pak, atau dicokot kalau jengking, bagaimana hukumnya? Terakhir kalau mengatakan sholatnya harus dibatalkan. Di dalam kitab Nihayatul Zain dikatakan watabtulu sholatu bil las'atil hayah li anna summaha yadharu ala mahalis las'ah la bilas'alil aqrab alal aujah li anna ibrataha tahusu fi batinil lahmim wa tamujju fihi sum wal batin la yajibu ghusluhu. Dikatakan di dalam kitab Nihayatul Zain, kalau ada orang sholat kok dicokot napa ulo, apakah sholatnya batal? Walaupun jenengan masih mampu bertahan Pak, memang jenengan ini orang yang sangat pokoknya kudu sholatnya harus ditahan, mati-mati tetap saya, bukan masalah itu. Masalahnya ketika si ular tadi itu menancapkan bisanya cruk gitu, berarti kan ada
perkara dari luar masuk ke dalam kulit kita, bahkan masuk ke dalam daging kita. Berarti ada perkara luar itu masuk ke dalam daging kita. Berarti nopo? Ada jalur darah itu bisa keluar. Lah karena ada sesuatu dari luar masuk ke dalam, maka sholatnya otomatis batal. Kados tiang kecocok ri. Karena enten tiang kecocok ri, niki misalnya telapak kaki kecocok ri. Lah rini pun niku tas enten sing mecungul teng Jawi, enten sing teng Jawa. Maka ri itu harus dicopot saat itu juga. Kalau tidak berarti apa? Berarti ada darah, ada perkara yang di luar daripada kulit yang bersambung kepada darah. Jadi kenapa kalau ada orang sholat ketika dia dicokot kalian ulo niku hendaknya dibatalkan? Bukan karena masalah kuat atau tidak kuat, tapi karena memang orang kalau sholat kemudian digigit ular atau dipatuk ular, maka berarti ada bagian dari luar itu masuk ke dalam daging. Berarti apa? Ada sesuatu yang darahnya itu bersalur kepada bagian di luar daripada daging, maka harus dibatalkan. Ngoten nggih. Jadi kalau ada orang sholat dicokot ulo, maka sholatnya tidak lagi boleh dipertahankan atau tidak, tapi sholatnya batal. Ngoten nggih. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ala man wa salafun shalih wa ala man wa jaddi Kanjeng Sultan Agung. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم يا من هو في علوه كائن يا من هو في علمه محيط يا من هو في عزه لطيف يا من هو في لطفه شريف يا من هو في فعله حميد يا من هو في ذاته قديم يا من هو في مجده منير يا من هو في عطائه يسير يا اللهم أكرمنا منك بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وأحمد المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة أصل نورانية ولما تلقوا الرحمن وذل خالقة الإنسانية وأشرف الصراط الجسمانية ومعادن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاستفاء أصحاب القدرة الأصلية والبهجة الثانية والرتبة العالية من عند درجة النبيون ذات لوائه فهم منه وإليه وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وما استويت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها عند بيتك الحرام وزيارة حبيبك عليه أفضل الصلاة والسلام بلطف وعافية وسلامة واستقامة وبلوغ المرام اللهم ارحمنا بترك المعاصي بدما بقيتنا وارزقنا أن نتلوه على النهج الذي يرضيك عنا اللهم بديع السماوات والأرض ذي الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصرنا وأن تدلك به لساننا وأن تفرج به لساننا وأن تشرح به بدننا فإنه لا يعيننا على الحق غيرك ولا يهديه إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على هذه الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.